Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengendalian input produksi pada pasar persaingan sempurna. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu pasar persaingan sempurna, di mana terdapatnya banyak penjual yang menjual produk yang serupa atau sejenis. Nah, pada kenyataannya tidak ada pasar yang emang menyerupai 100% seperti pasar persaingan sempurna. Cara untuk melakukan kebijakan manajerial pada persaingan sempurna seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah dengan mencari informasi mengenai harga yang berlaku di pasar serta biayanya, dan kita akan melihat kesesuaian antara harga dan biaya tersebut. Kita maunya harga jual itu melebihi daripada rata-rata biaya variabel, atau sebaiknya adalah harga jual itu melebihi daripada keseluruhan biaya atau total cost, sehingga ada potensi keuntungan yang bisa diambil penjual atau produsen ketika masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, ada dua cara kemarin yang bisa digunakan di dalam kebijakan manajerial khususnya pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah kita bisa mengendalikan output atau quantity, dan selanjutnya kita bisa mengendalikan input. Nah, pada pelajaran konsep dasar analisis produksi kita sudah mempelajari bahwa di dalam proses produksi terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen input di sini, elemen proses, dan elemen output. Nah, untuk mengingatkan lagi, di dalam pasar persaingan sempurna yang kita harus kendalikan bisa kita kendalikan output atau kita kendalikan input nantinya. Kita lihat input-input di dalam sistem produksi itu apa-apa aja. Nah, ada tenaga kerja, ada modal, ada material, bahan baku, ada energi, ada tanah, dan informasi serta manajerial. Nah, kita asumsikan seluruh daripada elemen input itu sifatnya ceteris paribus atau tetap, sehingga yang kita kendalikan di sini adalah hanya dari segi tenaga kerja atau labor. Ketika kita ingin menentukan nanti di dalam pasar persaingan sempurna berapa sih input yang harus dikendalikan atau labor yang harus dikendalikan sehingga bisa meningkatkan laba atau keuntungan ekonomis di masa depan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengendalikan outputnya, yang output merupakan kuantitinya, kuantiti barang atau jasa yang harus diproduksi perusahaan. Nah, nantinya antara pengendalian input dan output itu laba yang dihasilkan itu sama saja atau harus sama. Ketika kita mengendalikan input atau berapa jumlah tenaga kerja yang harus digunakan untuk produksi, itu kita akan mencari juga sekaligus kuantiti yang akan diproduksi, dan kuantiti itu akan sama hasilnya dengan yang sebelumnya, yaitu pengendalian output atau menentukan berapa kuantiti yang harus diproduksi sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomis. Nah, untuk itu kita kembali kepada pasar persaingan sempurna lagi. Kita akan fokuskan di sini adalah bagaimana mengendalikan input di dalam produksi, yaitu kita tahu tadi input itu adalah tenaga kerja, berapa sih labor yang harus digunakan di dalam produksi, khususnya pasar persaingan sempurna, sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomis yang maksimum. Nah, untuk itu sesuai dengan yang pengendalian output di dalam pasar persaingan sempurna, kita harus mencari dulu, langkah pertamanya kita harus mencari dulu berapa sih informasi harga di pasar, berapa harga di pasar yang berlaku untuk produk tersebut, dan berapa sih harga input produksinya, berapa harga labor per jam, atau berapa sih labor yang harus dibayar atau per tenaga kerja yang harus dibayar untuk memproduksi barang tersebut. Intinya kita mencari harga upah di situ atau labor per unit daripada barang yang diproduksi. Selanjutnya adalah kita akan mencari fungsi daripada average revenue product dan marginal revenue product. Kenapa? Inti daripada pasar persaingan sempurna adalah labor yang digunakan kita bisa dapat nanti dengan menggunakan rumus PI sama dengan MRPI, di mana PI di sini merupakan labor atau harga tenaga kerja yang dikeluarkan, dan MRP merupakan marginal revenue product. Nah, supaya kita bisa mencari labor nantinya, kita tinggal menyamadengankan harga sama dengan fungsi MRP. Makanya nanti fungsi MRP-nya harus kita cari dulu di langkah kedua, dan sekaligus kita cari fungsi
average revenue produknya. Nah, kalau misalnya hukum ini ingin digunakan, maka syarat sebelumnya yang harus dipenuhi adalah kita harus mengecek dulu apakah nanti harga per unit tenaga kerja itu lebih kecil daripada rata-rata penerimaan daripada penggunaan tenaga kerja tersebut atau ARPL maksimum. Nah, ini harus dipenuhi dulu. Nanti makanya di langkah kedua itu kita harus cari ARP-nya dulu. Nanti biar kita cari, setelah kita cari ARP-nya, barulah kita bisa cari ARPL yang maksimumnya. Nah, setelah kita memenuhi daripada aturan ini, barulah kita bisa menyamadengankan antara PI sama dengan MRPI yang bisa dengan persamaannya itu yang bisa kita cari tingkat labornya atau tenaga kerjanya. Setelah kita cari tenaga kerja, nanti baru kita bisa hitung keuntungan ekonomisnya dengan menggunakan rumus klasik laba, yaitu total pendapatan dikurang sama total biaya atau total revenue dikurang sama total cost. Nah, untuk lebih jelasnya, alur dari cara pengendalian input di dalam produksi atau cara-cara yang harus digunakan secara matematis dalam mencari input produksi sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomis. Nah, bisa dijelaskan di dalam bagian berikut ini. Nah, jadi intinya di sini kita akan mencari labor. Untuk yang berapa sih labor yang harus digunakan untuk memproduksi gitu ya. Karena ini adalah pengendalian input, labor merupakan salah satu input di dalam produksi. Nah, untuk mencari labor itu kita hanya menyamadengankan, simple sebenarnya menyamadengankan nanti antara harga per unit labor tersebut disamadengankan dengan marginal revenue product atau tambahan daripada pendapatan ketika menambah produksi daripada produk kita. Nah, untuk supaya hukum ini bisa dipenuhi, sebelumnya harus kita cek dulu, yaitu hukum yang harus dipenuhi adalah harga itu harus kurang daripada rata-rata pendapatan ketika digunakannya tenaga kerja yang maksimum gitu. Nah, di sini adalah ARPL maksimum. Karena itu supaya bisa mengecek aturannya sehingga bisa kita cari labornya dengan menggunakan rumus ini, kita tentunya harus mencari dulu nilai ARP saja, karena nanti beda antara ARP sama ARPL maksimum, itu beda. Nah, kita cari ARP-nya dulu. Setelah cari ARP nanti barulah bisa dapat ARPL maksimum. Karena itu sebelum memenuhi aturan yang ini harus dipenuhi dulu aturan ini, ARP dan marginal revenue product. Jadi sekaligus kita akan cari fungsi average revenue product dan marginal revenue product nanti yang akan mengantarkan kita kepada hukum yang ini. Jadi ini sama seperti langkah-langkah tadi yang di reverse. Jadi ya ini adalah langkah keduanya. Nah, setelah itu kita bisa memastikan hukumnya dan kita bisa mencari labor dengan menggunakan rumus ini. Setelah labor didapatin barulah kita bisa mencari laba maksimum. Nah, cuman ini saya reverse supaya gampang menggambarkan sama kalian. Kita nih mau cari apa sih? Kita sekarang mau cari labor. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga bisa menghasilkan laba ekonomis. Karena itu harus memenuhi aturan yang ini. Aturan ini bisa dipenuhi ketika aturan sebelumnya sudah dipenuhi dulu. Jadi PI sama dengan MRPI bisa dipenuhi ketika sudah memenuhi aturan PI lebih kecil daripada ARPL maksimum. Nah, kalau kita mau cari ini, sebelumnya kita harus butuh dulu ARP-nya berapa. Nah, untuk mencari ARP, kita cari dulu nanti dengan turunan fungsi, dengan menurunkan fungsi Q sama dengan fungsi daripada labor yang diketahui di dalam soal sebelumnya. Nah, MRP juga bisa dicari dengan menurunkannya. Nah, karena itu kita masuk langsung contoh soalnya. Nah, ini soalnya di dalam pasar persaingan sempurna. Intinya di sini kita adalah mengendalikan input di dalam produksi, yaitu inputnya adalah tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan keuntungan ekonomis. Jadi itu adalah pertanyaan kunci untuk menyelesaikan soal ini. Nah, seperti langkah sebelumnya yang sudah dijelaskan, itu kita tinggal menyamadengankan, sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal menyamadengankan aja harga per unit atau PI daripada tenaga kerja yang digunakan dengan marginal revenue produknya. Nah, supaya persamaan ini bisa digunakan harus memenuhi dulu aturan bahwa PI harus lebih kecil daripada rata-rata pendapatan dengan labor yang maksimum, seperti itu. Untuk menentukan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga bisa memaksimumkan keuntungan ekonomis,
yang perlu diketahui adalah harga produk. Seperti biasa, kalau di dalam persaingan sempurna itu perusahaan adalah price taker, pengambil harga. Jadi dia nggak bisa mengendalikan harga. Karena itu dia harus mencari informasi harga produk di pasar dan menyesuaikan dengan biaya-biaya yang ada. Jadi itulah kunci di dalam pasar persaingan sempurna. Umpamakan di pasar harga yang berlaku adalah $20 dan upah tenaga kerja atau W yang dibutuhkan. Jadi kalau di dalam produksi upah tenaga kerja ini disimbolkan dengan wages atau upah, dalam bahasa Indonesia wage. Nah, upah untuk menggunakan tenaga kerja itu per jam umpamakan adalah $16 gitu. Nah, selain itu dibutuhkan fungsi adalah fungsi Q sama dengan fungsi daripada L. Jadi ini dibutuhkan sehingga kita bisa mencari labor yang maksimumnya sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomis nantinya. Jadi kita perlu fungsi ini sebelumnya. Jadi fungsi kita adalah Q sama dengan minus 0,051 L pangkat 3 ditambah 0,533 L pangkat 2. Nah, intinya adalah kita akan mencari di sini berapa sih L ini yang bakal kita cari nantinya supaya nanti keuntungan ekonomis bisa dicapai dan berapa kita cari keuntungan ekonomis tersebut. Nah, karena itu kita akan ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan langkah yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita harus tetapkan dulu, kita sebutkan lagi berapa informasi harga produk yang berlaku di pasar dan berapa upah yang digunakan untuk memproduksinya per jam. Jadi ini adalah harga, ini upah per jam. Beda kalau di dalam pengendalian output sebelumnya yang dibutuhkan cuma informasi mengenai harga produk aja. Tentunya kalau kita mau mengendalikan input, kita harus tahu biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja tersebut. Nah, itulah yang namanya PI atau nama lainnya wage atau upah yang disebutkan di dalam produksi sebelumnya. Cuman istilahnya aja yang sedikit diganti, biasanya kita menggunakan simbol W, sekarang menggunakan simbol PI. Nah, untuk itu kita intinya saya ulangi lagi, intinya kita akan menyamadengankan antara PI sama dengan marginal revenue daripada produk atau tambahan pendapatan daripada ketika perusahaan menambah produksi. Kita tinggal menyamadengankan aja nilai PI ini sama fungsi MRP nantinya. Ini ya MRPL, kita tinggal menyamadengankan aja. Cuman sebelum hukum ini bisa diterapkan, kita harus memenuhi dulu aturan sebelumnya di mana PI harus lebih kecil daripada ARP. Diulangi lagi ya, jadi ini terus diulangi biar jelas. ARPL maksimum nih. Karena itulah nanti kita harus mencari dulu ini APL, MPL yang mengantarkan kita kepada ARPL dan MRPL. Jadi sekaligus kita cari ARP sama MRP-nya di sini. Supaya nanti kita tinggal sama dengankan aja ketika sudah memenuhi aturan bahwa harga per unit tenaga kerja yang digunakan akan lebih kecil daripada ARPL yang maksimum. Nah, karena itu ini fungsi yang kita diketahui tadi di soal, yang fungsi yang dihasilkan daripada Cobb-Douglas regresi antara labor sama quantity. Untuk mencari ARPL, sebelumnya harus kita cari APL dulu, di mana APL merupakan rata-rata produk yang digunakan gitu, yang rumusnya merupakan Q dibagi L. Seperti biasa, kalau A simbolnya simbol daripada average, jadi rumusnya adalah quantity yang diproduksi dibagi sama labor yang digunakan gitu. Kita sudah punya rumus quantity ini, jadi tinggal kita bagi aja sama L. Kita tahu kalau dibagi itu pangkatnya dikurang, jadi makanya di sini fungsinya jadi APL sama dengan minus 0,051. Jadi ini angka di sebelahnya tetap, pangkatnya saja dikurangin, jadi L pangkat 2 ditambah ini pangkatnya dikurang, jadi tinggal pangkatnya 1. Jadi di 0,051846 L pangkat 2 ditambah 0,533 L. Nah, setelah kita cari APL, kita bisa cari MPL-nya, merupakan marginal product atau tambahan produksi dari penggunaan tenaga kerja. Rumusnya seperti biasa, delta atau turunan daripada Q terhadap fungsi L. Karena itu kita akan menurunkan fungsi yang ini. Untuk menurunkan fungsi sudah kita pelajari di mata kuliah di materi yang optimasi. Karena itu caranya adalah kita mengalihkan pangkatnya dengan nilai angka yang di depannya. Jadi 3
dikali minus 0,05 dikali L pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Sesuai dengan aturan penurunan bilangan yang berpangkat, itu pangkatnya harus dikurangin 1. Nah, terus 2-nya dikali ke sini, 2 dikali 0,533 L pangkat 1. Kenapa 2 dikurang 1? Maka dapatlah ini 3 dikali minus 0,05 dapatlah minus 0,15 L kuadrat ditambah 1,06 L. Ini fungsi marginal produk daripada penggunaan labor. Nah, dari APL dan MPL itu kita bisa cari ARPL dan MRPL-nya, di mana R adalah simbol revenue. Kalau revenue pendapatan, kita tinggal mengalihkan aja harga jual terhadap yang APL ini. Jadi P dikali APL, APL rumusnya itu kita yang fungsi yang sudah kita cari tadi, itu kita pindahin di sini, tinggal kita kalikan sama 20 atau harganya. Nah, jadi 20 dikali minus 0,05 adalah minus 1,03. Nah, 20 dikali 0,53 adalah 10,6. Maka dapatlah kita fungsi ARPL. Nah, selanjutnya kita bisa cari MRPL yang merupakan pengali dari harga dikali fungsi MPL yang sudah dicari. Jadi gampang, ini fungsi yang sudah kita cari ini, terus kita pindahin ke sini. Nah, tinggal harga aja, harga jual produknya dikalikan sama fungsi yang sudah dicari tersebut. Nah, kalau kita sudah cari nanti ARPL dan MRPL, sebenarnya gampang. Kita harus tinggal mengecek aja, melakukan pengecekan kembali apakah nanti harga untuk memperoleh tenaga kerja tersebut atau PI lebih kecil daripada ARPL yang maksimum. Nah, karena itu untuk mencari MRPL-nya, caranya tinggal dikalikan aja harga sama yang fungsi tadi yang sudah kita pindahin, tinggal dikalikan 20 dikali ini dan 20 dikali yang 1,066. Nah, makanya dapatlah di sini MRPL-nya minus 3,1107 L kuadrat ditambah 21,332 L. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut istilahnya, jika kalian masih belum familiar, itu bisa dibaca di sini ya. Intinya gampang, kalau M simbolnya adalah marginal, A simbolnya adalah average, P simbolnya adalah product, L simbol daripada labor, penggunaan daripada tenaga kerja. Setelah kita mencari nilai MRPL, nah kita bisa mengecek aturan ini pada langkah selanjutnya. Nah, ini ingat, yang bakal kita cek di sini adalah aturan bahwa PI harus lebih kecil atau sama dengan ARPL maksimum. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kita sebelumnya sudah cari ARP aja, bukan ARPL maksimum. Karena itu kita harus cari ARPL yang maksimum. Nah, karena itu ARPL maksimum sama dengan rumusnya adalah ini ya, P dikali ini ya, P dikali APL maksimum. Karena itu kita harus cari APL maksimumnya dulu. Nah, APL maksimum diperoleh daripada turunan daripada fungsi APL turunan daripada fungsi APL terhadap fungsi Q. Nah, fungsi APL yang sudah kita cari di awal tadi ini, nah di mana APL maksimumnya adalah turunan daripada fungsi tersebut gitu. Jadi ini diturunin lagi sama seperti turunan kedua daripada fungsi Q. Nah, jadi ini 2 kali minus 0,05 L ditambah 0,533 L-nya nggak masukin lagi karena kalau diturunin bilangannya nggak berpangkat, atau sebenarnya pangkat ini 1, jadi dikurang 1 pangkatnya 0, jadi 0 sama dengan 1, makanya L-nya hilang. Maka tinggallah kita sudah punya fungsi APL maksimum, jadi bukan ARP ya, baru fungsi APL maksimum, dimana fungsi APL maksimum kita adalah ini. Nah, ingat, untuk mencari ARPL maksimum kita harus mengalihkan nilai P dikali sama APL maksimum, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa cari nilai L dengan menggunakan ini gitu. Jadi ini dipindahin ke sini jadi plus. Jadi 0,103 L sama dengan 0,533 dan L adalah 5,14. Nah, nilai L inilah yang kita masukin ke dalam fungsi APL maksimum nantinya, sehingga kita bisa cari nilai ARPL maksimum. Jadi ini kita masih APL maksimum nih ya. Nih kita masih mencari APL maksimum, dimana kita akan memasukkan labornya.
Ini adalah labor yang digunakan untuk mencari APL maksimum saja, sedangkan labor yang kita cari nantinya kita harus menyamadengankan antara P sama dengan MRP. Jadi labor ini kita masukin ke dalam fungsi APL maksimum yang sudah kita cari sebelumnya, tinggal dicari saja, maka dapatlah APL maksimumnya 1,37. Nah, setelah itu kita tinggal mengalihkan 1,37 ini dengan harga yang berlaku atau harga produk yang berlaku sebelumnya sudah diketahui adalah 20, tinggal kita kalikan aja sama 1,37 ini. Maka dapatlah average revenue product L maksimum adalah 27,4. Nah, sekarang kita cross check apakah harga kita lebih kecil daripada rata-rata pendapatan ketika menggunakan labor yang dimaksimumkan. PI adalah upah per tenaga kerja. PI adalah upah per unit tenaga kerja. Apakah upah per unit tenaga kerja kita lebih kecil daripada ARPL maksimum yaitu 27,4 yang sudah kita cari sebelumnya? Karena itu kita tampilin lagi di awal di soal sudah disebutkan bahwa untuk memperoleh tenaga kerja per jam dibutuhkan uang sebesar $16. Jadi PI-nya upah tenaga kerja per unitnya adalah 16, ARPL maksimumnya adalah 27,4. Nah, kita bandingkan ini apakah lebih kecil atau lebih besar. Jawabannya adalah tentu dia lebih kecil karena 16 ini 27. Jadi karena dia sudah memenuhi aturan yang berlaku, maka bisalah kita gunakan rumus PI sama dengan Marginal Revenue Product I. Nah, kita menyama dengan karena aja ini sama fungsi MRP yang sudah kita cari di awal tadi. Nah, jadi tahapan yang kita lakukan semua ini adalah hanya untuk mengecek apakah upah per unit itu lebih kecil daripada rata-rata pendapatan ketika memproduksi dengan menggunakan tenaga kerja yang dimaksimumkan. Nah, selanjutnya ini fungsi MRP-nya, ini PI sama dengan MRP yang harus kita penuhi nantinya. Nah, maka kita tinggal memberlakukan hukum di mana PI harus sama dengan marginal revenue P daripada I. Nah, gimana caranya? 16-nya kita masukin di sini. Fungsi MRPL-nya yang sudah kita cari sebelumnya kita masukin di sini. Nah, 16-nya kita pindahin ke sini. Kita tinggal selesaikan persamaan seperti ini. Nah, biasanya kalau persamaannya nggak dalam bentuk koma-koma, kita langsung bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, tetapi karena dalam bentuk koma seperti ini, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Kita cari menggunakan rumus klasik min B plus minus akar daripada B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita akan selesaikan fungsi ini untuk mencari nilai L1 dan L2-nya berapa. Fungsi yang telah kita cari tadi, ini fungsi akhirnya, itu kita tinggal tentukan yang mana nilai A. Jadi ini adalah nilai A yang di samping kuadrat. Ini adalah nilai B dan yang angkanya saja adalah nilai C. Seperti yang kita pelajari di dalam mata kuliah matematika ekonomi atau matematika dasar. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke dalam rumus, asal hati-hati menggunakan minus-minus dan mengalih-alihkannya. Nah, min B adalah ini. Jadi minus 21,332 plus minus. Plus minus menandakan nanti yang satu L-nya harus ditambah dan yang satu lagi rumusnya harus dikurang. Jadi tetap kita gunakan simbol ini sampai ke bawah. Plus minus akar daripada B kuadrat, jadi nilai B ini kita kuadratin karena sama ya, dikurang 4AC. A-nya ini tinggal dimasukin lagi, minusnya jangan lupa dimasukin, dikali C. Nah, sekarang 21,332 akar dari ini dikuadratin hasilnya adalah 455,05 dikurang 4 dikali, nah ini dikalikan dulu jadi positif 49,77. Nah, ini tinggal dikalikan 4 gitu, dan ini dikalikan 2A, jadi A-nya adalah ini, tinggal dikalikan. Nah, maka dapatlah kita rumusnya seperti ini. Rumus ini untuk mencari L1 kita tambahkan dan yang satu lagi kita kurangkan, makanya di sini pakai plus minus. Nah, setelah itu kita cari aja, maka dapatlah nilai L1 dan nilai L2-nya. Nah, nilai L-nya ternyata ada dua, nilai mana nih yang dipakai sehingga L-nya bisa memaksimumkan keuntungan ekonomis. Karena itu untuk mengeceknya, jadi ini untuk pengecekan saja kita masukin nilai kedua L ini ke dalam rumus ARP yang sudah kita cari di awal. Jadi ini gunanya kita tinggal masukin. Nah, ini yang pertama ketika ARP
L sama dengan atau ARP ketika labornya adalah 0,857. Berapa sih rata-rata pendapatan, karena R simbol daripada pendapatan, berapa rata-rata pendapatan per unitnya karena average. Nah, tinggal dimasukin aja 0,857-nya tinggal dimasukin ke nilai L-nya, maka dapatlah ternyata rata-rata pendapatannya ketika menggunakan tenaga kerja sebesar 0,857 adalah 8,38 rata-rata pendapatannya. Nah, sekarang kita cari ketika L-nya 6 berapa dengan menggunakan rumus yang sama, cuman kita masukin bahwa L-nya 6 di sini. Nah, maka dapatlah ternyata rata-rata pendapatannya ketika menggunakan tenaga kerja yang 6, pendapatannya lebih tinggi 26,67. Nah, karena yang ARP dengan menggunakan 6 tenaga kerja itu lebih tinggi, maka tingkat penggunaan tenaga kerja yang dapat memaksimumkan keuntungan ekonomis adalah L sama dengan 6. Jadi yang kita gunakan di antara dua ini adalah yang 6. Jadi ini nggak kita gunakan karena dengan 6 itu rata-rata pendapatannya lebih tinggi dibandingkan 0,857. Nah, dalam aturan awalnya sebenarnya ribuannya dihilangkan, tapi setelah kita ingin menginterpretasikan kembali, kita bisa mengembalikannya ke dalam bentuk ribuan, maka dikalikan 1000. Kesimpulannya adalah pengendalian input ini ya, intinya pengendalian input sehingga bisa memaksimumkan keuntungan ekonomis adalah dengan menggunakan 6000 jam tenaga kerja. Nah, kemudian kita akan cross check kembali ketika menggunakan 6000 jam tenaga kerja, berapa sih laba atau keuntungan ekonomis yang diperoleh. Kita gunakan rumus klasik laba. Sebelum itu kita harus cari dulu kuantitinya. Nah, kita harus cari dulu kuantiti yang dibutuhkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomis atau labanya bisa dicari. Kita cross check apakah sama dengan pengendalian output yang sudah kita cari pada pelajaran sebelumnya. Nah, kita masukin lagi ke dalam persamaan awal kita. Yang di soalnya persamaan Q-nya diketahui bahwa minus 0,05 L pangkat 3 ditambah 0,53 L pangkat 2. Jadi kesimpulannya tadi L-nya yang bakal digunakan atau labor yang bakal digunakan adalah 6. Maka kita kalikan 6-nya, masukin 6-nya ke dalam persamaan, maka dapatlah Q-nya sama dengan 8. Nah, ini sama persis sama seperti yang kita cari di pengendalian output. Jadi dua-dua pengendalian itu hasil akhirnya sama, kuantiti yang diproduksi sama, cuman bedanya di pengendalian input kita bisa mengetahui jumlah input yang digunakan sehingga bisa memaksimumkan laba ekonomis. Setelah kita dapat Q sama dengan 8 dan kita buktikan sama-sama pengendalian output, kita bisa cari labanya berapa atau keuntungan ekonomisnya berapa dengan menggunakan rumus klasik yang selalu digunakan di dalam ekonomi, yaitu laba sama dengan simpelnya pendapatan dikurang biaya, di mana TR itu rumusnya dijabarkan lagi, total revenue adalah harga dikali kuantiti yang dijual dan dikurang gitu ya, ini TC ya, ini TC ya, total cost ya. Jadi total cost itu merupakan penjumlahan daripada total variable cost ditambah total fixed cost, di mana total variable cost bisa didapatkan lagi merupakan rumus daripada W dikali L. W merupakan upah per unit tenaga kerja dikali tenaga kerja yang digunakan berapa. Kan masuk di akal karena untuk variabel tergantung kepada jumlah yang digunakan. Nah, untuk mencari total fixed cost kita dapatkan berdasarkan persamaan ini, di mana persamaan ini merupakan persamaan yang diketahui di dalam soal pengendalian output sebelumnya. TC sama dengan 30 tambah 20 Q dikurang 3 Q kuadrat ditambah 0,25 Q pangkat 3 yang merupakan persamaan Cobb-Douglas, di mana TC ini merupakan penjumlahan daripada total fixed cost ditambah total variable cost. Kita tahu yang berubah-ubah tergantung sama Q-nya yang berubah. Maka dari sini ke sini merupakan total variable cost, maka inilah total fixed cost-nya. Nah, 30 ini tinggal dimasukin ke sini nantinya. Dan kita masukin lagi harganya tadi 20, kuantiti yang kita ketahui yang barusan kita cari adalah 8, upah atau PI-nya adalah 16 dan labor yang baru kita cari adalah 6, tinggal dikalikan aja. Maka 20 kali 8 160. 16 dikali 6 adalah 96. Maka yang untuk biaya-biaya dijumlahkan 126 dan untuk keuntungan atau pendapatannya adalah 160.
Maka seperti biasa labanya tinggal pendapatan dikurang sama biaya, dapatlah 34. Kalau kita jadikan dalam ribuan, kita jadikan untuk interpretasinya ke dalam bentuk aslinya, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa keuntungan ekonomis yang didapatkan perusahaan adalah 34.000 dengan menggunakan sebesar 6.000 jam tenaga kerja dan memproduksi sebesar 8.000 unit. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengendalian input pada pasar persaingan sempurna. Emang perhitungannya agak sedikit rumit dibandingkan sama pengendalian output. Tapi pada dasarnya sama aja, kita menentukan keuntungan ekonomis yang bisa dihasilkan perusahaan pada kategori pasar tertentu. Nah, demikianlah penjelasan untuk pasar persaingan sempurna, yaitu pengendalian input. Berikutnya akan kita bahas mengenai pasar monopoli, di mana perusahaan bertindak sebagai price maker atau penentu harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.